Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tatang Taufik dan Pak Triwijaya, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Teknologi Inovasi, kami akan mempresentasikan paper yang telah kami review dengan judul Business Model Innovation and Integrative Conceptual Framework yang ditulis oleh Bernd W. Wirtz and Peter Deiser di tahun 2017 dan diterbitkan dalam Journal of Business Models. Reviewer dari jurnal ini Bergas Kristiadi dan Rasulita Maswari. Sebelum ke materi, berikut adalah outline dari pembahasan dari kami. Yang pertama tentang jurnal atau artikel, berikutnya abstrak, kemudian ada pendahuluan, berikutnya kerangka kerja inovasi model bisnis dalam literatur, berikutnya metodologi, kemudian pembahasan, dan yang terakhir diskusi dan kesimpulan. Untuk yang pertama tentang jurnal atau artikel. Judul jurnal ini Business Model Innovation and Integrative Conceptual Framework. Penulisnya Bernd W. Wirtz and Peter Deiser dan tahun terbitnya di tahun 2017. Jurnal ini termasuk pada jurnal internasional yang telah diterbitkan melalui sumber terbuka dalam The Journal of Business Models yang terindeks pada beberapa lokasi seperti Directory of Open Access Journal, EBS CO, ProQuest, Econdip, Academic Journal Guide, The Danish Bibliometric Research Indicator, Italian List of Scientific Journal, and Finnish Publication Forum. Jurnal ini juga memiliki ISSN number 2246 sampai 2465. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Bergas. Abstrak dari jurnal ini, yaitu yang pertama, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi wawasan BMI atau Business Model Index, Business Model Innovation, atau bahasa Indonesia adalah IMB, Inovasi Model Bisnis, yang umum dan menyimpulkannya dalam kerangka kerja integratif untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena ini dan untuk menyajikan panduan yang bermanfaat bagi para peneliti dan praktisi. Studi ini mengidentifikasi wawasan IMB melalui investigasi berbasis literatur dan mengkonsolidasikan dalam kerangka kerja IMB yang integratif. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang elemen kunci dan dimensi IMB, menyajikan wawasan konseptual lebih jauh ke dalam fenomena IMB, memberikan implikasi untuk ilmu pengetahuan dan manajemen, dan dapat berfungsi sebagai panduan yang berguna untuk penelitian di masa depan. Hal ini menyajikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh para manajer untuk mengidentifikasi masalah IMB yang fundamental dan dapat berfungsi sebagai pedoman IMB secara konseptual. Pendahuluan, jadi yang pertama yang dibahas, IMB adalah salah satu kunci penting untuk pertumbuhan bisnis dan pertambahan atau penciptaan nilai bagi pelanggan, serta alat untuk menghadapi persaingan global dan kondisi pasar yang dinamis. Kondisi aktual IMB sekarang itu menurut penulis masih terbatas ya, kondisi pengetahuan profesional mengenai IMB masih terbatas karena dia dianggap hanya konsep dan tidak menjawab kebutuhan manajemen dalam upaya inovasi bisnis perusahaan. Melalui studi ini diharapkan kesenjangan antara konsep IMB secara akademik dan pengetahuan praktis semakin teratasi dengan kerangka kerja yang terintegrasi sehingga para manajer dapat dengan mudah mendesain dan mengimplementasikan IMB. Di bagian selanjutnya, studi ini menjelaskan tentang pendekatan analisa literatur dan meninjau kerangka kerja IMB yang berbeda. Kemudian mengintegrasikan wawasan yang diambil dari kerangka IMB tersebut. Studi ini diakhiri dengan bagian diskusi dan kesimpulan berikutnya, dan serta menguraikan implikasinya untuk penelitian dan praktik. Ini adalah selanjutnya kerangka kerja inovasi model bisnis dalam literatur. Ini penulis
penulis mengambil ada enam penelitian sebelumnya dan akan membahasnya satu persatu. Jadi yang pertama Malhotra pada tahun 2000, kontennya tentang model pengolahan informasi dan model manajemen pemberian makna atau sense making untuk memfasilitasi IMB untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan diskontinu. 2 tahun kemudian, Deloitte, sebuah perusahaan konsultan bisnis di Amerika, uh, menulis tentang kerangka kinerja IMB yang berorientasi pada proses yang menitik beratkan pada 3 dimensi inovasi, yaitu siapa pelanggannya, apa nilainya, dan bagaimana mendeliver nilai tersebut, keberlanjutan pada pengaturan BMI, dan penekanan inovasi model bisnis yang tidak dapat ditiru dari waktu ke waktu. 2 tahun berselang juga, Mahadevan tahun 2004 mendefinisikan elemen tertentu, yaitu sasaran pelanggan atau what, apa yang ditawarkan, sasaran pelanggan atau who, apa yang ditawarkan atau what, dan bagaimana operasionalnya atau how, serta faktor eksternal yang terkait dengan elemen-elemen yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian di tahun yang sama, Volpe dan rekan-rekan uh, men- menuliskan kerangka kerja yang didasarkan pada 4 pilar, yaitu pelanggan, teknologi, infrastruktur sistem bisnis, dan profitabilitas. 5 tahun berselang, IBM, sebuah perusahaan teknologi raksasa di Amerika, membedakan 3 jenis utama IMB, yaitu inovasi model industri, inovasi model pendapatan, dan inovasi model perusahaan. Dan yang keenam, yaitu Yang dan rekan-rekan pada tahun 2014 menuliskan kerangka kerja IMB yang mempertimbangkan jenis pasar tertentu, komponen, dan alat inovasi perusahaan. Kemudian selanjutnya metodologi. Nah, jadi maksudnya metodologi ini adalah dari 6 penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya akan di breakdown masing-masing ke dalam dimensi kerangka BMI. Yaitu yang pertama ada makro environmental atau lingkungan makro, yang kedua lingkungan mikroorganisasi, core atau inti, tools dan teknik, knowledge management atau manajemen pengetahuan, serta outcome atau impact-nya. Nah, ini intensitas penggunaan dimensi tersebut, intensitas penggunaan elemen yang disebutkan sebelumnya, yaitu yang tools dan teknik serta knowledge management cukup rendah digunakan. Kemudian lingkungan makro, mikroorganisasi, dan core atau inti tinggi tinggi digunakan, dan yang sangat tinggi adalah outcome dari impact. Hal ini menunjukkan bahwa yang dilihat dari BMI adalah outcome atau impact-nya terhadap bisnis model yang sudah ada. Nah, ini masing-masing dari 6 bulan tersebut di breakdown. Jadi yang pertama Malhotra. Malhotra pada tahun 2000, eh, jadi ada 4 elemen yang terpenuhi, yaitu yang pertama eh, lingkungan makro, BM lingkungan makro, yaitu perubahan radikal yang diskontinu. Sedangkan untuk BMI yang mikro, mikroorganisasi, yaitu kebutuhan organisasi akan pengetahuan baru dan pembaharuan pengetahuan. Sedangkan untuk yang inti dan tools serta teknik itu tidak memenuhi, jadi tidak ada. Kemudian knowledge management-nya yaitu model pemrosesan informasi dan model sense making atau pemberian makna.
Outcome-nya adalah pembaruan pengetahuan dan penciptaan pengetahuan. Nah, ini adalah yang terakhir ini adalah dibahas spektrum dari BMI elemennya tadi itu rendah. Kemudian Deloitte pada tahun 2002 lingkungan makronya yaitu faktor eksternal dari organisasi, kemudian mikro organisasinya adalah kemampuan internal dari perusahaan tersebut atau dari bisnis tersebut. Sedangkan intinya adalah siapa atau pelanggannya siapa atau target pasarnya siapa. Kemudian yang kedua apa atau nilai apa yang mau diberikan serta bagaimana nilai tersebut akan dideliverkan atau bagaimana operasionalnya. Sedangkan tools dan teknik serta knowledge manajemennya tidak ada. Outcome atau impact-nya yaitu value terhadap pemegang saham yang tinggi, keunggulan inovator, dan kelemahan petahana. Spektrum dari BMI elemennya sedang. Yang ketiga menghadirkan makro BMI makronya yaitu teknologi, regulasi, dan ekonomi. Mikroorganisasinya yaitu kebutuhan pelanggan yang dinamis, kompetisi, dan masalah internal perusahaan. Inti dari BMI tersebut sama dengan Deloitte, jadi siapa target pelanggannya, apa nilai yang akan dideliverkan, bagaimana bagaimana nilai tersebut akan dideliverkan. Nah, untuk tools dan teknik dan knowledge manajemennya sama dengan Deloitte, tidak ada. Kemudian outcome atau impact-nya yaitu keberlanjutan dari bisnis tersebut. Nah, spektrum dari BMI tersebut tinggi. Oke, kita lanjut untuk Pulpel, dan kawan-kawan. BMI makronya, lingkungan makronya mengacu pada kekuatan, arah, dan dampak dari teknologi. Sedangkan mikroorganisasi BMI-nya yaitu perubahan perilaku pelanggan, proposisi nilai pelanggan yang baru, konfigurasi ulang sistem nilai yang potensial, dan kelayakan profitabilitas. Inti dari BMI-nya adalah pelanggan, teknologi, infrastruktur sistem bisnis, dan ekonomi atau profitabilitas. Untuk BMI tools dan teknik serta knowledge management tidak ada. Outcome dan impact-nya yaitu unggul dalam persaingan. Spektrum BMI elemennya sedang. Kemudian IBM, di sini IBM hanya fokus pada intinya aja ya, BMI inti dan impact. Jadi yang pertama inovasi untuk BMI core-nya atau BMI intinya yaitu inovasi model industri, inovasi model pendapatan, dan inovasi model perusahaan. Kemudian BMI impact-nya yaitu kesuksesan dalam finansial. Nah, untuk spektrumnya rendah. Dan yang terakhir, yang dan rekan-rekannya di sini tidak ada untuk BMI lingkungan makro tidak ada, hanya fokus di lingkungan inti ya di lingkungan mikro atau di dalam perusahaan. Jadi yang pertama kompetensi, pasar, produk, dan profit. Untuk inti dari BMI tersebut adalah siapa atau siapa target marketnya, apa apa nilai apa yang akan deliverkan serta bagaimana nilai tersebut akan diberikan. Tools dan tekniknya yaitu pertama prosedur, kedua kombinasi, ketiga evaluasi internal. Sedangkan outcome atau impact-nya adalah keberlanjutan dalam persaingan. Keberlanjutan dan keunggulan dalam persaingan. Untuk spektrum BMI elemennya sedang. Berikutnya untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih. Baik, masuk ke pembahasan. Ya, di sini mengembangkan kerangka kerja inovasi model bisnis yang integratif. Dari kerangka dan elemen inovasi model bisnis yang teridentifikasi diperoleh 6 komponen penting dari kerangka IMB.
Di antaranya dimensi inovasi model bisnis lingkungan, dimensi inovasi model bisnis sentral atau pusat, teknik dan alat inovasi model bisnis, manajemen pengetahuan atau informasi, intensitas inovasi model bisnis, dan inovasi model bisnis hasil atau dampak. Masing-masing komponen ini diuraikan dengan menyajikan temuan masing-masing dari analisis literatur dan kesimpulan yang sesuai untuk penelitian ini. Yang pertama, kita akan bahas dimensi inovasi model bisnis lingkungan. Menurut Bergun dan Sandstrom di 2013, seluruh bidang model bisnis secara eksplisit memperhatikan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan lingkungannya. Kerangka umum mengikuti saran Mahadevan di tahun 2004 dengan memisahkan elemen inovasi model bisnis menjadi dimensi IMB lingkungan dan IMB dimensi sentral atau pusat. Nah, diilustrasikan seperti ini. Untuk kotak bagian kuning ini digambarkan sebagai lingkungan dan sentral ada di bagian tengahnya. Selain pemisahan logis antara dimensi IMB lingkungan dan pusat, di dimensi IMB lingkungan sendiri dibagi menjadi level makro dan level mikro. Untuk dimensi level makro, variabel-variabelnya di antara yang mempengaruhi diantaranya globalisasi, teknologi, lingkungan, isu regulasi atau ekonomi. Kemudian untuk di dimensi level mikronya, variabel yang mempengaruhi ada mengubah kebutuhan pelanggan, inovasi produk atau layanan, kompetisi atau persaingan, dan dinamika perusahaan. Studi kasus yang diangkat oleh penulis adalah Google. Google terus menciptakan produk dan layanan baru untuk memasuki area bisnis baru. Setelah kami cek di website resmi Google, jadi Google sudah mengeluarkan 69 produk untuk semua, 28 produk untuk bisnis, dan 16 produk untuk developer. Nah, solusi Google saat berikutnya dimensi inovasi model bisnis sentral atau pusat. Mengenai dimensi IMB pusat, Deloitte 2002 dan Yang et al. 2014 menggunakan 3 rangkap pembagian menjadi siapa, apa, dan bagaimana. Ini juga diterapkan oleh Mahadevan di tahun 2004 yang selanjutnya dapat diartikan mengacu pada target customer, value proposition, dan value delivery system. Kurang lebih gambar bagiannya seperti ini. Jadi di dalam sentral pusat ini, who merefer ke target customer, what ini merefer ke value proposition, dan how ini merefer ke value delivery system. Nah, di proses inovasi model bisnis sendiri dapat dimodifikasi dalam hal penyesuaian dan optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas inovasi model bisnis atau menyesuaikan proses IMB dengan pengaturan organisasi, strategis, atau lingkungan baru. Maka komponen IMB dan proses IMB harus dipertimbangkan secara terpisah saat berurusan dengan IMB. Oleh karena itu, IMB area merupakan elemen kedua dalam dimensi IMB pusat yang terdapat komponen modal bisnis dan proses inovasi modal bisnis di dalamnya. Studi kasus yang diangkat oleh penulis adalah Android. Di sini jika dilihat Android, target customer-nya adalah pengguna, operator jaringan, dan produsen perangkat. What atau value proposition-nya untuk menyediakan platform komprehensif yang mendukung akses seluler independen perangkat informasi. Bagaimana ini value delivery system-nya membuat pengguna menggunakan aplikasi Google yang akhirnya memungkinkan untuk memanfaatkan inovasi modal bisnis. Dan menurut Bucherer et al. Di 2012 dan Hagen et al. 2013, model bisnis itu tidak statis. Jadi IMB dapat terjadi dalam beberapa cara, dengan menambahkan aktivitas baru, dengan menghubungkan aktivitas dengan cara baru, atau dengan mengubah satu atau lebih pihak yang melakukan salah satu aktivitas. Seperti hubungan Google dengan Android ini, Google memulai dari sebuah mesin pencari atau source engine
inovasi model bisnisnya berkembang secara terus-menerus membutuhkan perubahan komponen tertentu untuk menyesuaikan model bisnis dengan kebutuhan tertentu. Sehingga pada platform Android, berbagai komponennya harus disesuaikan, seperti model kompetensi, sumber daya, hingga kerjasama baru dengan operator jaringan dan produsen. Nah, di antara inovasi model bisnis lingkungan dan pusat ada dinamikanya. Berikut adalah dinamika antara dimensi inovasi model bisnis lingkungan dan pusat. Unsur-unsur dimensi IMB lingkungan dan pusat ini tidak dapat dipisahkan dan saling berinteraksi secara dinamis karena tidak mungkin untuk menghindari difusi inovasi yang menjadikan pengaruh lingkungan sebagai pusat ataupun sebaliknya. Ini menurut Mahadevan di 2004. Yang et al. Di 2014 mengusulkan alat inovasi yang mendukung penilaian IMB sistematis melalui prosedur kombinasi dan evaluasi internal. De Nicolai et al. Di 2014 juga menyarankan untuk mengeksploitasi informasi internal dan eksternal. Epler di 2011 merekomendasikan untuk menggunakan alat dan metode yang menyediakan struktur dan panduan untuk penciptaan pengetahuan yang sistematis untuk mengumpulkan informasi dari dalam dan luar. Dari ketiga perspektif tadi, teknik dan alat inovasi model bisnis dijadikan elemen penting oleh penulis karena berfungsi sebagai interface sistematis antara dimensi IMB pusat dan lingkungan ke kerangka IMB integratif. Kemudian menurut Malhotra di tahun 2000, new business environment are characterized not only by rapid pace of change but also the continuous nature of such change. Dia menerjemahkan persyaratan ini menjadi kebutuhan organisasi untuk penciptaan dan pembaharuan pengetahuan. Untuk mengatasi kebutuhan ini, ia mencanangkan dua faktor penting, pengolahan informasi dan sense making yang membentuk proses dinamis untuk terus mendorong dan menginformasikan inovasi model bisnis untuk menciptakan dan memperbarui pengetahuan. De Nicolai et al. Di 2014 mengusulkan untuk menggunakan proses pembelajaran rekursif untuk mengeksploitasi pengetahuan eksternal organisasi. Penulis berpendapat manajemen pengetahuan atau informasi menjadi elemen yang penting untuk integrasi inovasi model bisnis. Berikut ini adalah dinamika antara dimensi inovasi model bisnis lingkungan dan pusat dalam satu gambar, satu bagan yang terintegrasi. Di dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh makro dan mikro, berhubungan dengan inovasi model bisnis sentral atau pusat, dengan memanfaatkan manajemen pengetahuan informasi, teknik, dan alat inovasi model bisnis, saling terhubung dengan faktor inovasi model bisnis yang merefer ke target customer, value proposition, dan value delivery system. Juga berkaitan dengan inovasi model bisnis area, yaitu komponen model bisnis dan proses inovasi model bisnis. Dinamika antara dimensi inovasi model bisnis lingkungan dan pusat, penulis mencontohkan jadi pada Google. Interaksi pengetahuan eksternal adalah salah satu pendorong inovasi utama dari Google. Mereka bekerja sama dengan peneliti dan universitas untuk mendirikan unit khusus dengan tanggung jawab untuk penyaringan dan sumber eksternal. Ini menurut Steiber dan Ellich di 2013. Hal ini diakui oleh mantan CEO Google Eric Schmidt menyebutkan proses sensing mengumpulkan dan menghubungkan informasi relevan yang diperlukan untuk inovasi adalah inovasi kombinatorial. Penulis dalam jurnal kali ini menambahkan elemen intensitas inovasi model bisnis atau intensitas terhadap tingkat keinovatifan inovasi model bisnis dinilai sebagai elemen penting juga yang di dalamnya terbagi menjadi moderat dan radikal. Untuk moderat atau incremental ini membutuhkan sedikit modifikasi model bisnis, dan radikal atau disruptif
perubahan model bisnis secara besar-besaran. Mempertimbangkan wawasan dari literatur, diferensiasi ini juga penting karena intensitas perubahan yang berbeda terkait dengan resiko dan upaya perubahan yang berbeda. Dengan demikian, intensitas inovasi model bisnis, mulai dari inovasi moderat hingga radikal, merupakan elemen penting dari kerangka kerja inovasi model bisnis integratif. Berikut adalah studi kasusnya. Untuk moderat, studi kasusnya adalah Google Books, layanan web Google Books yang menyediakan akses ke konten buku dan majalah dalam bentuk perpustakaan online. Nah, dari inovasi tersebut hanya perpanjangan dari model bisnis pencari utama atau search engine utama dari Google, meluaskan layanannya menjadi web Google Books. Nah, untuk yang contoh yang radikal yaitu pengembangan dan penjualan sistem Android oleh Google. Hal ini memerlukan modifikasi model bisnis yang luar biasa dan berdampak besar pada submodel. Nah, dampak hasil dari inovasi model bisnis ada 3 elemen kunci yang sangat penting bagi inovasi model bisnis. Jadi keberlanjutan IMB dan keunggulan kompetitif IMB sehingga menciptakan penciptaan atau penangkapan nilai IMB. Jika digambarkan, keberlanjutan IMB atau BMI Sustainability sangat berkaitan dengan keunggulan kompetitif IMB. Kemudian menghasilkan penciptaan atau penangkapan nilai IMB. Nah, di sini BMI atau Business Model Innovation harus mempertimbangkan faktor-faktor yang melindungi dan memperluas keberlanjutannya. Selain itu, tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif harus diingat selama melakukan kegiatan inovasi model bisnis. Karena ini bukan suplemen implisit otomatis. Menurut Mahadevan 2004 dan Ties 2010. Berdasar konsep penciptaan nilai yang lebih umum, perusahaan dapat memperoleh pengembalian jika mereka menemukan cara untuk menangkap beberapa nilai yang mereka ciptakan untuk pelanggan mereka melalui inovasi mereka. Etchen et al. 2015. Di sini menghasilkan penciptaan atau penangkapan nilai inovasi model bisnis menjadi elemen terakhir dari kerangka inovasi model bisnis yang integratif. Berikutnya adalah diskusi dan kesimpulan. Berawal dari difusi pengetahuan yang heterogen di berbagai disiplin ilmu dan kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan inovasi model bisnis, terutama yang dihasilkan dari lingkungan bisnis yang sangat dinamis saat ini. Studi ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi wawasan yang tersebar dari konsep inovasi model bisnis dalam literatur ilmiah dan mengkonsolidasikan mereka ke dalam kerangka integratif. Untuk alasan ini, penelitian bermaksud untuk berkontribusi pada penelitian inovasi model bisnis dalam 4 cara. Yang pertama, meningkatkan pemahaman kita tentang elemen kunci dan dimensi inovasi model bisnis. Yang kedua, menyajikan wawasan konseptual lebih lanjut ke dalam fenomena inovasi model bisnis. Yang ketiga, implikasi terhadap ilmu pengetahuan dan manajemen. Yang keempat, menjadi panduan untuk peneliti masa depan tentang inovasi model bisnis. Nah, analisis berbasis literatur mengidentifikasi 6 kerangka kerja inovasi model bisnis yang memeriksa IMB dari perspektif yang berbeda. Di antaranya yang diangkat adalah pendapat dari Malhotra 2000, Deloitte di 2002, Mahadevan 2004, Pulpel et al. 2004, IBM 2009, dan Yang et al. 2014. Dari penelitian ini menghasilkan pertama, berdasarkan kumpulan elemen IMB, menghasilkan kerangka IMB yang integratif, yang lebih menyeluruh dan holistik. Kemudian, berdasarkan perspektif konseptual dan struktural, kerangka kerja IMB integratif yang diturunkan dapat dianggap sebagai versi kerangka Mahadevan 2004 yang diperbarui dan diperluas, terutama karena mengikuti logika umum yang sama untuk memisahkan antara elemen lingkungan dan pusat. Teridentifikasi elemen baru yang selama ini belum tercakup dalam kerangka kerja IMB sebelumnya, yaitu inovasi model bisnis area dan intensitas inovasi model bisnis.
Nah, berikut adalah gambar kerangka inovasi model bisnis konseptual integratif. Mereka saling berhubungan, jadi dimensi IMB lingkungan dan pusat ada di atas yang saling berkaitan, kemudian dibagi intensitas inovasi model bisnisnya ada yang moderat atau radikal dengan memperhatikan keberlanjutan inovasi model bisnis dan keunggulan kompetitif inovasi model bisnis, kemudian menghasilkan penciptaan atau penangkapan nilai inovasi model bisnis. Manfaat praktis dari penelitian ini mengidentifikasi dan merefleksikan isu-isu kritis yang penting bagi keberhasilan inovasi model bisnis sebagai referensi mengenai aspek organisasi dan strategis, misalnya organisasi struktural, pengembangan metodis, dan organisasi infrastruktur, sistem, dan strategi. Kekurangan dari penelitian ini, meskipun contohnya sudah cukup ilustratif, memberikan konteks tambahan untuk fenomena yang disimpulkan, mereka hanya deskriptif. Dan oleh karena itu, contoh-contoh tersebut tidak mendukung pernyataan apapun yang berkaitan dengan validitas empiris. Studi kasus yang diangkat adalah perusahaan yang sangat sukses dalam lingkungan berkembang dan didorong oleh teknologi yang melihat kembali IMB yang sukses selama bertahun-tahun. Kemudian kurang menggambarkan studi kasus perusahaan yang kurang sukses di industri lain sampai pada kesimpulan yang sama. Ada kemungkinan masih ada publikasi penting lain yang belum terbahas. Saran untuk penelitian selanjutnya, dalam jurnal ini penulis menyarankan untuk menggunakan pendekatan trinomial dalam pembahasan poin-poin tertentu yang dipertanyakan. Yang pertama, studi kasus tambahan terutama dari organisasi dalam situasi dan lingkungan yang berbeda. Kemudian yang kedua, memeriksa temuan penelitian ini melalui wawancara kualitatif mendalam dengan ahli. Dan yang ketiga, pendekatan kuantitatif diperlukan untuk memvalidasi kerangka inovasi model bisnis integratif melalui metode konfirmasi empiris. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan jurnal dan saran menurut reviewer. Kelebihan dari jurnal ini, pembahasan jurnal cukup holistik dengan mengintegrasikan 6 perspektif berbeda dibahas dengan didukung real case global yang dapat dimengerti karena mengangkat bisnis yang sudah besar dan terbukti inovasinya seperti Google, Android, Apple, BlackBerry. Kemudian penulisan jurnal, meskipun pembahasannya cukup kompleks, penulisan jurnal cukup runut, lengkap, dan dapat memberikan insight bagi pembaca, terutama para manajer dan eksekutif untuk berinovasi dalam model bisnis perusahaan mereka, dengan memperhatikan beberapa variabel yang telah diintegrasikan oleh penulis. Penulis juga memberikan bobot untuk setiap elemen yang diteliti sebagai critical point dalam inovasi model bisnis, mempermudah bagi yang akan mencoba mengimplementasikannya sehingga bisa lebih berkelanjutan dan bisa bersaing dengan bisnis lainnya. Dalam jurnal ini, penulis juga menyadari bahwa pada penelitiannya memiliki keterbatasan dan menuliskan secara rinci kekurangan serta hal apa saja untuk lebih diperhatikan dan menjadi saran penelitian berikutnya. Kekurangan dari jurnal ini, kerangka kerja integratif ini masih berupa konsep yang belum dilengkapi dengan implementasi langsung untuk memvalidasi keberhasilannya. Dalam pembahasan dan diskusi, kurang contoh pada bisnis yang skalanya lebih kecil dan jenis bisnis yang diangkat kurang beragam. Kemudian belum ada pembahasan terkait tantangan dan resiko kegagalan dari kerangka kerja integratif ini, padahal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pihak yang akan menggunakan kerangka ini. Dan kerangka dan pembahasan yang disajikan dalam jurnal mungkin terlalu rumit bagi sebagian pembaca, khususnya mereka yang memiliki pengetahuan terbatas tentang strategi dan inovasi bisnis. Saran dari reviewer, penelitian ini membuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan khususnya pada implementasi validasi dan konfirmasi pada bisnis berbeda dengan mempertimbangkan skala, jenis, budaya kerja, lingkungan, dan sumber daya dari bisnis yang berbeda.
Penelitian lanjutan bisa juga fokus pada manajemen resiko dan tantangan apa yang dihadapi oleh pihak yang akan mengaplikasikannya. Kemudian pembaca perlu memahami atau familiar terlebih dahulu dengan strategi dan inovasi bisnis agar bisa lebih memahami bahasan pada jurnal ini lebih mendalam. Kemudian perlu adanya klasifikasi perusahaan atau bisnis seperti apa saja yang bisa memanfaatkan kerangka kerja integratif tersebut dari segi skala bisnis, jenis bisnis, budaya kerja, dan sumber daya perusahaan. Berikut adalah referensi jurnal yang kita review. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.